Seperti inilah kondisi pelabuhan tersibuk nomor 2 di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Siapa yang tidak mengenal pelabuhan satu ini? Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bisa terlihat ya, kalian mungkin melihat kapal dari Dharma Lautan Utama, yaitu kapal Rucitra 1 atau Dharma Rucitra 1 akan segera merapat ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan melayani tripnya Surabaya Banjarmasin atau Banjarmasin Surabaya. Dan kali ini saya akan kembali ngetrip ke Banjarmasin ya. Saya kembali ngetrip ke Banjarmasin menaiki kapal Dharma Rucitra 1. Dan pagi ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan kapal akan segera merapat ya. Buat kalian mungkin tahu ya, kapal ini dikenal sebagai kapal mewahnya Surabaya Banjarmasin atau Banjarmasin Surabaya sebelum adanya kapal terbaru dari PT Dharma Lautan Utama, yaitu Dharma Kartika 2. Dan sebelahnya itu adalah kapal dari perusahaan DLN, yaitu Batu Layar dengan tujuan Surabaya Lombok. Dan juga ada kapal Niki Sejahtera dengan tujuan Surabaya ND. Kita tunggu kapal akan segera merapat. Dan kapal sudah merapat dan posisi kapal sedang buka ramdor. Di sini kita menunggu untuk proses bongkar muat dari kapal Dharma Rucitra 1. Mungkin dari kalian sudah pernah merasakan trip ke Banjarmasin menaiki kapal Dharma Rucitra 1 atau kapal lainnya. Ya, di video saya sebelumnya saya juga ngetrip ke Banjarmasin ya. Saya menaiki kapal Dharma Rucitra 1 pulang pergi. Karena waktu itu dia sendiri dengan kawannya itu Dharma Kartika 9 sedang melayani docking. Dan kali ini dia sudah berlayar melayani rute Surabaya Banjarmasin PP dengan Dharma Kartika 2. Ini adalah proses bongkar dengan kapal DNL Batu Layar bersamaan ya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi cukup lama ya kita untuk menunggu proses bongkarnya, jadi kita harus bersabar. Dan kita pun sudah check in tiket tadi ya, sudah check in tiket. Jadi buat kita yang sudah check in tiket, tinggal menunggu kalau sudah bongkar selesai, nanti kita akan dipersilakan masuk dan akan menempati tempat kita yang sesuai dengan tiket. Dan nanti saya akan coba update kelas ya di atas kapal ya, karena saya tidak bagian kelas karena saya hanya mendapatkan ekonomi duduk. Untuk pembelian tiketnya saya langsung melalui aplikasi DNU Ferry. Jadi buat kalian bisa langsung ke aplikasi atau agen terdekat. Dan kali ini ya, saya sudah berada di atas kapal ya. Dan ini adalah kondisi dari dek B Dharma Rucitra 1. Jadi seperti inilah penampakan dari Dharma Rucitra 1 di dek B-nya. Dan kita lihat di situ ada kapal dari Kirana 3 nih kalau nggak salah ya. Dia ini kalau nggak salah melayani rute Surabaya Kumai PP nih kalau nggak salah ini. Jadi kapal akan segera merapat juga dibantu oleh takbut. Jadi kondisi untuk laut Surabaya ini sedikit berkabut ya, kabut asap dari polusi Surabaya mungkin ya. Jadi kita tidak tahu juga, tapi yang pasti ini bukan kabut, tapi ini adalah kabut asap. Tidak berselang lama juga pun ada kapal Niki Sae ini ya. Kapal Niki Sae ini dia termasuk dari perusahaan DLS atau TMU ya, yang melayani rute Sampit juga bisa dan Kumai pun bisa. Ada juga sempat melayani rute Banjarmasin Surabaya PP ini juga. Kapal ini belum pernah merasakan sih, tapi konon cepat, tapi kita takut juga ya di saat musim gelombang seperti ini ya. Jadi kapal mungkin cukup goyang. Sedangkan kapal besar aja goyang, apalagi kapal kecil. Jadi kapal ini dikenal juga kapal sangat cepat. Ini kalau nggak salah Niki Sae ini dari ex kapal perang nih ya kalau nggak salah. Dan di belakang kita ini adalah kapal pengangkut barang ya, pembongkar. Yang seperti kalian tahu ya, bahwa Surabaya ini adalah pelabuhan tersibuk nomor 2 ya, setelah Tanjung Priuk Jakarta ya. Jadi Surabaya ini menjadi pelabuhan tersibuk nomor 2. Jadi tiada henti-hentinya di Pelabuhan Tanjung Perak ini kapal masuk silih berganti ya. Jadi seperti inilah kesibukan dari pelabuhan tersibuk nomor 2 yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Inilah kondisi dari ruangan Dharma Rucitra 1 ya. Ini ada ruangan bermain anak, walaupun tidak terlalu besar tapi cukup lumayan ya. Buat kalian untuk mengisi kekosongan dari anak, mungkin merasa jenuh atau gimana, bisa dibawa ke sini.
karena tempatnya pun cukup bersih, nyaman, dan pelayanan dari kapal ini sangat istimewa. Ini adalah ruang yang akan menuju ke kafetarian ya. Jadi sini ada kafetarian atau kafe ya. Jadi situ juga menyediakan makanan. Jadi kita akan menuju ke tempat wudhu ya di sini ya. Di sini pun ada tempat wudhu. Ya, kita lihat di sini ada tempat berwudhu. Jadi buat kalian yang ingin beribadah jangan khawatir. Ada tempat ibadahnya. Jadi seperti inilah ruangan yang ada di kelas. Bersih, nyaman, dan sangat memuaskan lah pelayanan dari Dharma Rucitra ini. Jadi untuk kamar kelasnya ada di deck B ya. Nanti kita akan lihat. Ini adalah musolanya. Maaf saya tidak bisa masuk ya karena saya memakai sepatu, jadi saya tidak bisa masuk. Jadi kita intip dari luar jendela saja. Dan kita akan menuju ke lobi ekonomi duduk. Dan kali ini saya sebenarnya mendapatkan tiket dengan fasilitas ekonomi duduk karena saya tidak dapat kelas, jadi saya nanti coba update. Mudah-mudahan saya bisa menaiki update-nya ataupun kelasnya yang saya dapat nanti ya. Jadi seperti inilah, jadi kita akan menuju ke ruangan ekonomi duduk. Dan seperti inilah kondisi dari ruangan ekonomi duduk kapal Dharma Rucitra 1 rute Banjarmasin atau Banjarmasin Surabaya ya. Jadi di sini bebas untuk ekonomi duduknya, bebas memilih seat ya, tanpa nomor. Jadi bebas kita mau duduk di sini atau di sebelah sana. Itu adalah tempat live musik ya. Jadi ada 2 kali perform live musik di sini nanti. Dan seperti kita dengar, waktunya sudah terdengar jingle dari Dharma Lautan Utama, berarti sudah embarkasi. Jadi para penumpang yang tidak menaiki kendaraan dipersilakan naik ke kapal. Jadi biasanya sudah tidak lama lagi kapal akan berangkat setelah embarkasi ya. Jadi jadwal keberangkatannya itu tadinya jam 8, ini sudah jam setengah 11 ya, tapi kapal masih belum berangkat ya. Jadi seperti inilah embarkasi. Jadi adalah porter ya, yang bagi yang tidak bisa membawa barangnya bisa dibantu dengan jasa porter. Ini adalah ruangan informasi ya, untuk update kelas ataupun menyerahkan tiket kelasnya di sini. Nanti akan diantar oleh mas-masnya ini ke kamar kalian. Jadi saya tadi pun sudah mendaftar untuk update kelas ya, karena saya hanya mendapatkan ekonomi duduk, jadi saya update kelas. Dan ini ada lift, tapi tumben liftnya mati nih ya, dari Dharma Rucitra. Biasanya waktu embarkasi hidup. Dan saya akan menuju ke ruangan ekonomi tidurnya dan untuk melihat. Nah, ini banyak penumpang juga ini, banyak penumpang yang di ekonomi tidur ini. Nah, bisa kalian lihat kan porter membawakan tas, berbagai barang-barang berat lainnya bagi para penumpang. Untuk harganya kalian bisa negosiasi sendiri ya, untuk negosiasi untuk harga dari jasa porter. Ini adalah ruangan ekonomi tidur Dharma Rucitra 1 Surabaya Banjarmasin PP. Untuk ruangannya pun cukup bersih, seperti kalian lihat. Bersih, dingin, dan wangi ya. Nah, ekonomi tidur Dharma Rucitra 1. Jadi kapal sudah lepas dari jadwal ya, harusnya jam 8, kali ini sudah jam 10 lewat ini ya, tapi masih belum berangkat juga ini. Kemungkinan akan berangkat jam 11 atau jam 12-an ya, tapi kita coba. Biasanya setelah embarkasi tidak lama kapal akan berangkat. Sambil saya menunggu untuk informasi kelas. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan update kelas hanya ke kelas 3, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa update ke kamar kelas 3. Ini adalah deretan kamar kelas 1, 2, dan 3. Untuk VIP-nya ada di sebelah kanan ya. Kalau nggak salah hanya tersisa yang ada tuh hanya 2 atau 3 kamar VIP ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ini adalah toilet ya. Toilet atau kamar kecil untuk ruangan kelas 1, 2, dan 3. Ya cukup bersih ya, ini toilet pria ya. Jadi untuk toilet wanitanya ada di sebelah seberangan dari pria ini. Dan cukup lumayan bersih sih. Ini untuk cuci tangan, cuci muka ataupun apa di sini. Bisa kalian lihat cukup bersih dan nyaman. Fasilitas dari kapal ini cukup lumayan. Ini juga ada pengering tangan ya. Pengering tangan. Bisa kalian dengarkan suaranya. Nah, depan kita ini ada toilet wanita.
Dan akhirnya kapal Dharma Rucitra 1 bertolak menuju Banjarmasin dari Surabaya. Tadi kalau tidak salah lepas tali tepat pukul 11.25, bisa dikatakan jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kapal Dharma Rucitra 1 ini sudah siap berputar dan bertolak menuju Banjarmasin dari Surabaya. Dari pelabuhan Gapura Nusantara Surabaya Tanjung Perak. Dan seperti inilah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan kapal ini berputar 180 derajat dibantu oleh tugboat Jaya Negara, biasanya Jaya Negara atau Jayakarta biasanya membantu untuk berputar, memutarkan arah. Dan di sebelah sana itu adalah jembatan Suramadu ya, penghubung dari Surabaya dan Madura ya. Dan itu pun ada kapal feri ya, penyeberangan dari Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Tanjung Kemal Madura. Dan ini adalah kapal Nikisai dengan rute Surabaya Kumai. Kalau tidak salah tadi saya mendapat informasi dari beberapa penumpang yang menaiki Dharma Rucitra 1 ini. Jadi itu adalah puso-puso atau truk-truk pengangkat barang logistik yang akan menuju ke mana ya, kita tidak tahu. Jadi mereka akan masih menunggu kapalnya ya. Dan di sini saya akan melihat kapal tugboat yang membantu kita untuk berputar menuju alur arah menuju Banjarmasin. Nah, jadi kapal akan berputar 180 derajat dibantu oleh tugboat Jaya Negara. Jaya Negara. Nah, ini adalah kapal pembantu berputar, sandar dan hingga lain-lainnya. Jadi kapal ini sangat membantu dan tugas dia memang adalah membantu kapal-kapal besar sandar dan bertolak menuju kota-kota tujuannya. Terima kasih kapal Jaya Negara telah membantu kapal Dharma Rucitra 1 untuk berputar menuju Banjarmasin. Dan selamat tinggal Surabaya untuk sementara waktu, dan saya akan menikmati trip saya ke Banjarmasin dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Semoga selamat sampai kota tujuan Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin. Tidak berlangsung lama, akhirnya kami pun diberikan makan pertama atau makan siang kami diantarkan ke kamar. Inilah makan siang kami, saya akan minum aqua gelas dan makanan pun cukup lumayan ya. Bisa dikatakan ini adalah sayur bening ini ya, sayur bening, ada sambal. Ini bisa dikatakan ikan tongkol atau ikan tuna, tapi mantap lah, mantap, cukup mantap. Ya, sambil nonton TV, sambil makan siang. Jadi beberapa tadi saya mendapatkan random ya, di kamarnya random bercampur dengan orang manapun, jadi tidak saling kenal, jadi kita random ya di kamar kelas 3 nih ya. Kamar ala-ala Jepang nih kata orang. Jadi kamarnya cukup berantakan. Nah, cukup berantakan, maklum lah laki-laki. Dan kapal pun saat ini masih ada di area Surabaya, bisa dikatakan di Teluk Lamong nih ya. Jadi seperti inilah kondisi kamar dari kelas 3 Dharma Rucitra 1. Dan akhirnya setelah makan siang, saya pun menikmati perform pertama live musik dari Dharma Rucitra 1. Ini perform pertama ya, nanti jadi ada perform kedua di Dharma Rucitra 1 nih ya. Jadi 2 kali perform untuk Dharma Rucitra 1. Jadi seperti inilah kondisi dari ekonomi duduk. Jadi ini adalah beberapa penumpang yang tidak mendapatkan kelas tidur atau kamar, jadi mereka akan menempati di ekonomi duduk ini ya. Jadi mungkin cukup terganggu ya kalau untuk beruangan ini ya, karena ada perform 2 kali live musik. Setelah 4 jam perjalanan, kami mulai terasa goyang karena gelombang cukup besar ya. Jadi gelombang kapal cukup lumayan untuk lautan saat ini ya. Kondisi bisa dilihat itu adalah putih-putih, itu adalah pulir-pulir gelombang ya. Jadi tidak tahu nanti setelah menengah di Laut Jawa mungkin gelombang akan cukup lumayan, tapi mudah-mudahan kita akan aman selamat sampai Banjarmasin. Jadi saya akan masuk di kamar, akan istirahat saja karena gelombang cukup terasa goyang. Jadi buat kalian yang tidak memiliki keperluan, jangan terlalu keluar, akan diberikan informasi menjauhi dari pagar kapal. Dan akhirnya saya terbangun sangat lama kali tidur. Dan makanan kedua pun tidak saya makan tadi karena angin sangat kencang nih ya. Dan akhirnya saya terbangun tepat pukul 3:30 pagi nih ya. Dan masih terasa goyang, angin sangat kencang ini. Saya berada di deck A ini,
berada di dek A. Jadi angin sangat kencang di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke kafetarian karena saya terasa sangat lapar, jadi saya akan membeli sedikit cemilan di sini. Jadi ini adalah penampakan restoran atau kafetarian. Untuk minumannya pun bisa kalian lihat, jadi kulkasnya lengkap juga dari berbagai minuman, dan kafenya pun bersih, nyaman. Makanan ringan pun ada nih, buat anak jangan khawatir ya untuk makanan ringan. Ada es krim, dan juga yang mungkin kalian tidak membawa sandal jepit, ada sih menyediakan juga ya sandal jepit, kaos, handuk dan lain-lain ya. Tapi untuk harga ya dimaklumi aja, namanya kapal tapi tidak jauh beda. Nah, ini adalah untuk makanan untuk anak kemungkinan yang suka dengan Kentucky, geprek atau lain-lain. Di sini saya hanya membeli pop mie ya, untuk menghangat karena kondisi sangat dingin, angin kencang. Dan setelah dari kafetarian tadi, saya duduk santai di dek A dan sambil mendekati angin. Dan inilah saya beli tadi hanya beli pop mie dan minuman air mineral ya. Karena kondisi dingin, saya cukup minum air mineral karena saya pun tidak suka kopi. Dan terlihat pun ada beberapa titik lampu, berarti tidak lama lagi kita akan mendekati daratan ya. Dan kita pun sudah mulai mendapatkan sinyal, walaupun terkadang lancar, terkadang tidak ya. Dan akhirnya setelah pukul 5 kita sudah menikmati sunrise ya di laut. Bukan laut lagi, bisa dikatakan sudah muara ini ya. Muara selepas dari Tabuni. Dan inilah kita sudah memasuki area Sungai Barito ya, bisa dikatakan adalah muara Banjar ya. Makanya bisa dilihat kalau untuk Sungai Barito ini adalah sungai tersibuk untuk tongkang batubara ya. Dan kapal Dharma Rucitra 1 pun ini pernah bertabrakan dengan tongkang batubara. Di video-video sebelumnya mungkin ada di konten-konten para kreator YouTube yang ada di sekitar sini ya. Dan kapal Dharma Rucitra 1 dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa waktu bertabrakan dengan tongkang batubara. Dan alhamdulillahnya kita sudah mulai merapat dan mendekati dari area pelabuhan Trisakti Banjarmasin atau dikenal pelabuhan Bandar Masih. Ini adalah kapal peti kemas ya, kapal peti kemasnya pelabuhan Banjarmasin atau Bandar Masih. Jadi kita bergantian ya, kalau di Banjarmasin ya tidak bisa semua kapal masuk, akan bergantian. Jadi kapal yang dari Surabaya merapat, di Banjarmasin merapat, kita akan bergantian. Jadi mungkin untuk prosesnya cukup lama. Dan kondisi saat ini tepat pukul 6:30 pagi, kapal sudah memasuki area Trisakti ya, pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Seperti inilah kondisi pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan akhirnya kita berhasil atau telah sampai di Banjarmasin, tepatnya pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan alhamdulillahnya kita berhasil merasakan digoyang ombak kanan kiri di Laut Jawa tadi ya. Dan tapi akhirnya kita berhasil sandar di Kalimantan Selatan, tepatnya kota Banjarmasin di pelabuhan Trisakti. Dan inilah kondisi pelabuhan Trisakti. Selamat datang buat kalian yang telah menginjak kaki di tanah Borneo atau Kalimantan. Inilah penampakan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Buat kalian yang telah menonton videoku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga berikan kritik dan saran di kolom komentar. Di sini saya selaku pemilik channel pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.